orang orang hipertensi kan sama seperti yang diabetes ya dok ya, males banget untuk istilahnya kontrol atau enggak dia itu kayak menemukan titik jenuh dia untuk minum obat karena menurut dia minum obat terus apa enggak ganggu ginjal dia dengan penyakit yang tidak bisa sembuh ini. Halo sahabat sehat, ketemu lagi dengan saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak, dan sahabat saya Dr. Ahmad Akbar, spesialis penyakit dalam. Oke, dalam episode kali ini kita akan ngobrol santai ya dok ya, tentang temanya hipertensi. Ini hipertensinya pada anak dan dewasa gitu. Ya, hipertensi itu adalah tekanan darah tinggi ya dok ya. Sebetulnya apa sih dok yang dimaksud dengan hipertensi itu? Oke, jadi kalau hipertensi itu istilahnya tekanan darah yang meningkat sesuai kategori ya, sesuai dengan kriteria secara kronis dan konsisten ya. Jadi bukan yang mendadak akut gitu ya akibat kecelakaan itu habis itu kan udah normal lagi, berarti kan belum bisa dikatakan hipertensi ya. Nah untuk hipertensi ini sendiri diagnosanya itu dia harus minimal tuh 2 kali pengukuran dalam 2 kali kunjungan dalam kondisi pasien yang tidak boleh nyeri. Tidak boleh sedang nyeri, tidak boleh sedang habis berolahraga berat, tidak boleh sedang minum obat-obatan flu. Kenapa dok? Kenapa? Rancu ya nanti ya? Tensi, jadinya kan hasilnya nggak positif, hasilnya jadi kayak positif palsu. Karena kan dia hipertensi padahal dalam kondisi yang kesakitan gitu ya. Nah kalau untuk kriteria sendiri itu banyak, kita macamnya bisa dari AHA, bisa dari WHO, bisa dari GNC ya. Tapi yang jelas dari titik temunya itu apabila ditemukan tensi sistolnya lebih dari sama dengan 140 atau diastolnya lebih dari sama dengan 90 sudah bisa dikatakan hipertensi. Jadi tidak harus dan ya dok ya. Dan atau ya istilahnya salah satu bisa. Misalnya dia 130 plus 100 gitu kan. Jadi dimaksud hipertensi itu karena kan diastol lebih dari 90 kayak gitu kan. Sistol itu yang atas ya, diastol yang bawah. Ya dok, kalau hipertensi itu kapan dikatakan normal tensinya, kapan dikatakan perhipertensi, kapan dikatakan hipertensi. Berarti kan ini ada grade-nya ya dok ya, ada kriterianya gitu. Nah mungkin dokter Akbar bisa jelasin nih dok, biar nanti sahabat sehat semuanya tahu nih tensi berapa itu normal apa udah tinggi gitu. Jadi kan tadi saya bilang kriterianya sangat banyak itu ya, ada yang dari WHO, ada yang dari GNC, ada yang dari AHA gitu ya dok ya. Kalau misalnya yang sering kita pakai kadang di internal itu ada juga yang dari International Society of Hypertension gitu ya. Kriterianya beda-beda gitu. Tapi ya mendekati sama lah. Kalau kita ambil dari GNC gitu misalnya dia normalnya kurang dari sistolnya kurang dari 120 dan diastolnya kurang dari 80. Ya, 120-80 ya, kurang kalau dari dia itu. prehipertensi berarti sistolnya 120 sampai 129 atau diastolnya 80 sampai 89 dong. Kalau masuk hipertensi dong? Kalau masuk hipertensi tingkat 1 ya? Tingkat 1 misalnya dia 140 lebih dari 140 ya dok ya sampai 159, terus untuk dia atau diastolnya itu 90 sampai 99. Kalau misalnya lebih dari sama dengan 160 dan diastol juga lebih dari sama dengan 100 ya dok ya, berarti tingkat 2 ya. Kalau yang itu dok yang parah gitu, yang krisis hipertensi. Krisis hipertensi beda lagi ya dok, di mana ditemukan tekanan darah yang sangat tinggi ya dok ya. Misalnya istilahnya lebih dari 180 atau diastolnya lebih dari 110. Jadi kalau misalnya tadi yang krisis hipertensi tadi dok itu lebih dari 180, sistolnya atau diastolnya lebih dari 120 ya. Itu menurut AHA ya. Dan disertai dengan gejala-gejala, bedanya emergensi sama urgensi ya dok ya. Kalau emergensi disertai dengan gejala-gejala yang target organ ya. Ada kayak gitu ya, atau ada edem paru atau kelainan akut dari ginjal kayak gitu. Tapi kalau urgensi ini tinggi saja tapi tidak ada kelainan dari target organ. Itu sama ya kurang lebih ya pada anak juga. Kalau anak-anak dok, kalau anak-anak tuh ngukurnya kan pakai manset yang khusus ya dok ya. Iya, khusus. Kriterianya bagaimana? Ya pertama kalau hipertensi pada anak ini sesuai usianya, neonatus pun ada mansetnya untuk neonatus, bayi ada mansetnya khusus untuk bayi, toddler atau balita juga ada, untuk anak ada, untuk remaja ada gitu. Jadi pastikan untuk ukuran manset itu sesuai. Kenapa harus sesuai? Karena kalau misalnya kegedean itu cenderung nanti tensinya lebih kelihatan rendah, positifnya lebih rendah. Tapi kalau kekecilan, misalnya ini anaknya gendut ya, gendut banget tapi dia usianya remaja sebenarnya, ya mungkin bisa
menggunakan yang tensi dewasa, yang mansat dewasa. Nah, untuk normalnya berapa itu semakin biasanya lebih tinggi pada anak laki-laki dok gitu, dan itu kita punya tabelnya sendiri khusus kayak gitu. Jadi jenis kelamin, usia, sama tinggi badan itu mempengaruhi tekanan darah normal kayak gitu. Jadi biasanya kita harus plot dulu nih di tabel. Oh adik ini usianya berapa, kita plot kayak gitu. Nggak bisa langsung dipatok seperti orang dewasa. Nggak bisa. Kategori tekanan darah normal atau hipertensi. Hipertensi itu kalau misalnya normal itu di bawah persentil 90 dok gitu. Kalau yang prehipertensi itu persentil 90 sampai 95 gitu. Persentilnya diperoleh dari? Persentilnya itu udah ada, jadi ada yang namanya grafiknya, ada yang tabel-tabelnya udah dibikin. Jadi dari di 100 dulu juga dok? Iya, 120 per 80 sama sih. Gitu. Itu kalau 13 tahun, tapi kalau di bawah itu, nah itu kan susah karena kan tinggi badannya anak kan beda-beda. Tinggi badan, jenis kelamin, usianya gitu. Jadi kita nggak bisa matok seperti dewasa gitu. Terus kalau hipertensi tingkat 1 itu di antara persentil 95 sampai 99, nanti ditambah 5 meter Hg kayak gitu. Untuk hipertensi tingkat 2 dia lebih dari persentil 99 ditambah 5 mm Hg. Jadi kalau dokter anak tuh memang kita punya ore-orean ya gitu. Jadi ini kita ukur nih tekanan darahnya sekian gitu kan. Terus kita plot di tabel untuk normalnya berapa per hipertensi, hipertensi 1, 2. Jadi kita bisa tahu kalau misalnya dia memang hipertensi, kita awasin bener-bener kapan dia bisa naik atau turun. Takutnya tadi ya yang hipertensi urgency gitu. Dan itu pun juga tergantung dari penyebabnya. Kadang-kadang karena ada yang mungkin ada tumor kayak gitu ya dok. Di ginjal ya dok ya? Ya ada tumor atau misalnya dia habis kecelakaan, kesakitan. Nah itu kan tensinya bisa tinggi banget. Kalau misalnya kita bekerja di ICU pasti kita harus tahu nih dia tuh hipertensi satunya berapa, 2 berapa, urgensinya berapa gitu. Jadi langsung alarm misalnya hidup gitu, maksudnya kita ini udah bahaya nih, udah setinggi ini gitu. Karena kalau anak-anak kan nggak bisa diapalin dok, maksudnya setiap pasien tuh punya tingkatannya sendiri-sendiri gitu, benar sesuai usia, tinggi badan sama jenis kelamin gitu. Jadi emang banyak ada kriterianya sesuai dengan berat badan kalau anak-anak ya dok ya. Tapi kalau dari orang dewasa tadi kriterianya tergantung dari organisasi mana, gitu, society mana. Ya, gitu, yang penting kita ada sumbernya ya, yang valid gitu. Karena di AHA pun kalau misalnya di WHO belum hipertensi, baru prehipertensi 130 139. Tapi kalau di AHA itu 130 sampai 139 itu udah termasuk hipertensi stage 1 dong. Jadi yang manapun kriteria yang mau dipakai, yang jelas kamu harus kontrol, periksa ke dokter untuk benar-benar memastikan apakah ini hipertensi atau hanya kenaikan darah saat saja. Karena akan ada evaluasinya, akan ada edukasinya. Nah, bicara soal edukasi nih dok, kadang orang hipertensi kan sama seperti yang diabetes ya dok ya. Males banget untuk istilahnya kontrol atau enggak dia itu kayak menemukan titik jenuh dia untuk minum obat karena menurut dia minum obat terus apa enggak ganggu ginjal dia dengan penyakit yang tidak bisa sembuh ini kayak gitu. Jadi kalau penanganan pada orang-orang yang hipertensi ini sama halnya kayak diabetes karena seumur hidup ya dok itu. Iya, jadi kayak obat-obatan itu akan masuk apabila terapi non farmakologis atau konvensional seperti diet, olahraga, aktivitas fisik tadi tidak membantu menurunkan tekanan darah, baru dibantu dengan obat-obatan. Nanti ada kalau tanya obat apa dok yang paling bagus dok kayak gitu, nggak bisa kayak gitu. Ya. Jadi kalau dietnya gimana dok? Kan seperti ini diet yang bagus diet untuk kita kalau tadi kan mengurangi glukosa kalau diabetes, kalau ini kan rendah garam. Ya, berarti rendah garam, terus asupan proteinnya harus sesuai ya, terus dengan karbohidrat juga sesuai dan makan-makan yang mengandung natrium, garam itu yang harus dihindari. Jadi nggak mesti harus asin dok ya, mesti minuman kaleng, terus makan makanan yang berpengawet itu juga harus dihindari ya. Perbanyak makan buah dan sayur kalau masih ginjalnya masih bagus. Tapi kalau ginjalnya rusak harus hati-hati juga. Terus sama ini ya, kafein mungkin ya dok ya. Jadi kurangin kafein, jangan konsumsi. Ya kan mengandung kafein itu apa aja sih? Kopi, teh, coklat, minuman bersoda, minuman beralkohol, hindari merokok ya. Terus selain pola hidup, manajemen stres ya, otomatis kalau stres tensinya tinggi. Jadi coba untuk buat diri kita selalu happy, mungkin harus olahraga tuh bikin happy loh ya. Selain
endorfin ya, mengeluarkan toksin-toksin keluar tuh bikin happy gitu. Ya, mungkin ada tipsnya nggak dok biar nggak bosen gitu? Gimana? Ya, tentunya ya pilih dokter yang dapat berkomunikasi dengan baik, Iya, pastinya. Cerita. Jangan sampai dokternya mungkin kalau ditanya obat aja lah gitu ya. Baru sampai depan pintu udah langsung ini obatnya. Ya itu mungkin nggak kurang komunikasi. Mungkin teman-teman bisa menanyakan tentang saya bagaimana dok kondisi saya hari ini, apakah ada kemajuan? Teman-teman boleh nanyakan itu ke dokternya. Atau mungkin tips buat supaya nggak bosan ya, join ke komunitas yang sama-sama hipertensi atau diabetes. Bareng ya dok. Iya, jadi senasib sepenanggungan ya dok. Jadi nggak merasa sendirian gitu. Ada aktivitas bareng, ada senam bareng ya dok misalnya. Hasil berkarya bareng. Jadi kayak satu punya komunitas bareng itu akan sangat membantu sih. Akan sangat membantu. Jadi dia nggak ngerasa sendiri. Oh ternyata nggak cuma aku ya yang minum obat kayak gini, teman-teman juga banyak. Diabetes itu ada Persadia. Ada ya. Ada acara senam juga ya, senam setiap minggu pagi kalau nggak salah ya. Hipertensi juga tentunya ada. Ya, ada usia tua, geriatri juga ada. Iya. Gitu, ya. Jadi lebih asik gitu ya. Iya. Oke, kayaknya kita udah cukup bahas banyak nih dok tentang hipertensi. Mungkin dari Dokter Akbar ada kesimpulan nih dari podcast kita hari ini nih tentang hipertensi. Jadi andaikan atau semisal kalian memiliki riwayat keluarga hipertensi, jangan lupa untuk screening minimal tanda-tanda vital ya dok ya, hipertensi, nadi, suhu dan segala macamnya. Pokoknya yang awal gitulah. Kalau misalnya tidak memiliki uang untuk MCU misalnya secara MCU medical check up ya dok ya. Check up misalnya gitu, semua sudah tahu lah ya istilah medical check up MCU pada perusahaan-perusahaan gitu ya. Rutin itu ya 6 bulan sekali. Gitu. Tapi kalau kalian tidak mungkin yang belum mampu, minimal ke dokter untuk cek tensi ya. Dan ini kenapa? Karena deteksi lebih awal akan memberikan output penanganan yang lebih baik ya, sehingga kesehatan organnya bisa terjaga dengan baik. Dan juga hindari atau kurangi makan makanan yang mungkin dapat menaikkan tensi, misalnya tinggi natrium, makanan cepat saji, ataupun kurang makan buah dan sayur gitu ya dok ya. Aktivitas fisik juga jangan suka mageran, maksudnya senam olahraganya dirutinkan ya dok ya. Jadi pokoknya pola hidup sehat yang lebih baik, karena hipertensi, jantung kayak gitu tidak hanya menyerang pada orang tua saja, dari mulai anak-anak, remaja, dewasa muda ya dok ya, sampai orang tua bisa mengenai. Jadi pesan saya untuk kalau misalnya sudah terkena, jangan bosan untuk kontrol pada dokter untuk evaluasi obat dan juga kondisi klinisnya. Oke. Gitu aja mungkin dari kita hari ini, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa teman-teman untuk selalu ngikutin, aktifkan lonceng di bawah ini di YouTube kami ya, Ngobrol Sehat. Like, subscribe, komen juga, untuk share juga dong. Share juga ya pastinya, karena pastinya bermanfaat banget nih ya dok ya episode kita hari ini. Oke, kalau TikTok kita ada di Ngobrol Sehat, @ngobrolsehat. Ya, kalau Instagramnya juga sama, @ngobrolsehat. Selalu pantengin video-video dan info kesehatan terbaru dari kami. Saya Dr. Aisyah Fikritama, spesialis anak. Dan saya Dr. Ahmad Akbar, spesialis penyakit dalam. Kami undur diri untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.